Shalom kekasih Kristus. Selama ini mungkin kita sudah banyak berpetualang dalam menjalani kehidupan, sehingga sampai hari ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita mengerti pentingnya iman dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu di mana hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan firman Tuhan ini. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan adalah firman yang dapat membawa satu perubahan dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan yang senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Karena firman yang disampaikan dapat membawa kami semakin memahami akan arti iman dan pertobatan yang kami jalani selama kami dalam mengikut Engkau. Melalui firman-Mu ini juga Tuhan, kami dapat dibawa untuk memahami arti pentingnya iman di dalam Yesus. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami naikkan kepadamu Tuhan. Maka dari itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami agar firman jatuh ke dalam tanah hati kami yang baik, sehingga mengalami satu pertumbuhan dan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya iman dalam Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 2 ayat 16. Demikian firman-Nya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebagaimana telah disampaikan bahwa pertobatan tidak dapat dipisahkan dengan iman, karena keduanya ibarat mata uang dengan kedua sisinya yang berjalan dan berfungsi seiring. Kita tidak bisa bertobat tanpa beriman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus dan percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus tanpa bertobat dari dosa-dosa. Sebab bila tidak bertobat tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Menurut Alkitab, iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan anugerah keselamatan, sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tanpa iman, mustahil seseorang dapat berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen dalam pengiringan kita pada Yesus, bila tanpa iman dalam hidup kita, maka kehidupan rohani kita mati. Tertulis dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dengan kata lain, tanpa iman kita tidak mungkin masuk surga. Artinya jelas bahwa iman adalah sarana yang dengannya kita diselamatkan. Tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kekasih, iman yang memberikan keselamatan yang dimaksud adalah beriman pada Yesus. Kalimat beriman pada Yesus sering terdengar, tetapi apakah arti yang sebenarnya? Alkitab menggunakan istilah iman dalam Yesus dengan arti yang selaras dengan kepercayaan dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Roma 3 ayat 22-23 mengajarkan bahwa
kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, ketika kita beriman pada Yesus, kita percaya padanya dan Allah memperhitungkan kebenarannya pada kita. Ketika seseorang beriman pada Yesus, artinya ialah bahwa ia mempercayai siapakah Yesus sebenarnya, yaitu Allah dalam wujud manusia, dan mempercayai apa yang telah Yesus perbuat dengan mati di kayu salib dan pada hari ketiga dibangkitkan. Iman dalam pribadi dan karya Kristuslah yang menyelamatkan, sebagaimana tertulis dalam Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian juga dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, artinya yang diutus oleh Allah yang mati untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Sebagai bukti nyata dan sesuatu yang layak dan merupakan hal yang penting untuk beriman pada Yesus. Karena dengan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Tercatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Jadi kunci untuk menerima keselamatan adalah percaya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih, ayat ini dengan jelas mengatakan tentang kasih Allah, di mana siapa yang menempatkan imannya pada Yesus mempunyai janji kehidupan kekal. Tanpa iman di dalam Yesus, kita tetap berada dalam dosa dan tidak dapat diterima dalam hadirat Allah di dalam surganya yang sempurna. Melalui iman di dalam Yesus, kita diberi akses kepada Sang Bapa sebagai anak-anaknya. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Beriman pada Yesus sama dengan menolak jalan keselamatan lainnya, karena kita hanya mempercayai Yesus saja. Mengapa demikian? Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan dalam Tuhan bukan sekedar jalan di mana melalui jalan mana saja akan sampai kepada Tuhan yang di surga. Sebab keselamatan dalam Tuhan itu sifatnya eksklusif, yaitu hanya melalui Yesus yang merupakan satu-satunya jalan. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kekasih siap beriman pada Yesus? Apakah kekasih Kristus percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan? Kekasih Kristus, menjadi orang beriman penting, tetapi menjadi orang beriman belum tentu diselamatkan. Lalu bagaimana memiliki iman yang penting dan menyelamatkan? Yaitu melalui iman dalam Yesus Kristus. Karena dengan kita menempatkan iman di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah yang mati dan dibangkitkan, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Jangan salah mengerti, bukan iman yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah objek iman, yaitu Yesus Kristus. Iman hanyalah sarana penghubung atau jembatan dalam memperoleh anugerah keselamatan dari Kristus.
Yesus Kristus harus menjadi objek iman itu sendiri. Barulah iman tersebut membawa kepada keselamatan. Inilah pentingnya iman dalam Yesus. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini sungguh menjadikan kami semakin kokoh dan kuat dalam pengiringan kami kepada Engkau. Tuhan, kami telah diajarkan mengenai tentang pentingnya iman di dalam Engkau. Karena iman di dalam Engkau bukan hanya sekedar beriman, tetapi tidak memiliki Yesus. Bila cuma hanya sekedar beriman, maka iman tersebut adalah iman yang tidak memperoleh keselamatan. Karena iman yang menyelamatkan adalah objek dari iman tersebut, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur lewat pengertian ini. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami agar tetap menyukakan Tuhan, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kami, dan tidak akan beranjak dalam keimanan kami. Karena itulah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.